Selamat malam Pak Vence. Kami dari kelompok Sariel yang beranggotakan ada Ray Jonathan, Joseph Piraldo, Hansel, dan saya sendiri, Rafael Evan, ingin menjelaskan mengenai tugas besar visualisasi data. Temanya yang kami ambil adalah penembakan di sekolah Amerika. Oke, pertama tuh kita ada problemnya ya, kenapa kita tuh memilih, analisis penembakan di sekolah Amerika sebagai bahan presentasi dari data visualization yang kita buat. Jadi yang pertama tuh adalah satu, dari source yang kita ambil di Small Army Survey Geneva yang ada di Google, kita bisa melihat bahwa jumlah senjata yang diproduksi di Amerika melebihi jumlah penduduk yang ada di Amerika, yaitu jumlah produksi senjatanya 390 juta, sedangkan jumlah penduduknya hanya 334 juta. Yang kedua adalah dari, media sosial dan dari politik-politik yang ada di Amerika. Secara tidak langsung, politik sayap kanan itu mengampanyekan tentang kekerasan. Jadi ada salah satu contohnya di bawah ini, dia tuh kayak kalau misalkan mau nyelesain masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jadi para masyarakatnya terbawa oleh politik tersebut. Sekarang kita masuk ke data visualisasinya. Di sini ada senjata dengan kasus membunuh dan melukai terbanyak. Di sini kita bisa melihat dengan lingkaran paling besar itu handgun. Yang kedua ada Smith and Wesson MP15. Ada 12 Gauss Savage, Springfield 67H, Pump Action Shotgun. Di situ di sebelahnya ada totalnya, yaitu membunuh dan melukai. Di sini kita bisa melihat kalau ternyata handgun ada senjata nomor satu yang dapat membunuh dan melukai sekaligus. Di kedua ada Smith dan Wesson, melukai dan membunuh, dan yang ketiga shotgun. Lanjut, di sini juga ada data visualisasi yang menunjukkan kasus membunuh terbanyak. Itu nomor satu ada senjata otomatis, yaitu Bushmaster dengan membunuh 26 orang. Yang kedua ada Smith and Wesson MP15 dengan 17 orang yang meninggal. Dan yang ketiga ada shotgun dengan 17 jiwa yang terambil. Nah, dari data ini kita bisa perbandingan dengan data sebelumnya. Kalau misalnya handgun dengan 36 dengan jumlah total melukai dan membunuh, tetapi saat dengan korban yang membunuh saja, handgun itu bukan nomor satu, ternyata malah Bushmaster Rifle ini yang nomor satu. Jadi dapat ditarik kesimpulan singkat kalau misalnya handgun tuh cuma bisa ngelukain, bukan membunuh. Lanjut, kita bakal lihat ada ras yang dari 148 kasus, ras terjadinya penembakan itu lebih banyak dan didominasi oleh orang kulit putih. Yang kedua ada orang kulit hitam, yang ketiga Hispanik atau campuran Spanyol, dan yang terakhir ada Asia. Nah, dapat kesimpulan bahwa pembunuhan bersenjata lebih sering dilakukan oleh orang berkulit putih dibandingkan dengan stigma yang ada bahwa orang kulit hitam lebih sering membuat masalah. Jadi kita bisa tahu kalau ternyata orang kulit putih itu kalau ada masalah mungkin penyelesaiannya udah kayak orang kulit hitam gitu ya, kayak membunuh dengan kekerasan dan sebagainya. Selanjutnya kita bisa lihat kematian setiap tahunnya dari setiap kasus yang ada. 2018 menjadi tahun dengan jumlah korban jiwa terbanyak sekaligus menjadi tahun dengan kasus penembakan terbanyak. Selanjutnya, nah ini ada satu contoh kasus dengan pembunuhan terbanyak di 2012 dengan senjata yang tadi sempat dibahas. Itu terjadi di Sandy Hook Elementary School. Adam Lanza berumur 20 tahun yang merenggut nyawa 26 orang. Di antaranya ada 20 anak-anak dan 6 orang dewasa. Dan hanya 2 orang yang terluka dan tidak meninggal. Nah, latar belakangnya terjadi ini masih kurang jelas karena saat kejadian ini Adam Lanza membunuh ibunya, membunuh 26 orang, dan bunuh diri. Jadi tidak dapat ditanyakan latar belakangnya. Cuman jika kita lihat dari latar belakang Nancy Lanza, yaitu orang tuanya, jadi Nancy Lanza ini udah bercerai dengan ayahnya, jadi bisa kita tahu kalau Adam Lanza ini punya sosok ayah. Terus mamanya ini seorang pencinta senjata, makanya kenapa nggak aneh kalau misalnya Adam Lanza bisa membawa senjata otomatis ke sekolahnya yang merupakan berasal dari orang tuanya. Dan ada beberapa artikel dan komentar juga di sosial medianya bahwa Nancy Lanza ini sering membuat masalah di tempat kerjanya. Latar belakangnya jadi bisa dimungkinkan dia itu pedofil, dia datang ke sekolah, dikucilkan dari lingkungannya, eksperimen-eksperimen yang sering dilakukan, dan ibu yang menindas karena di tempat kerja bermasalah, di rumah mungkin bisa lebih parah. Lanjut. Nah, dari mana di sini ada data-data yang nunjukin dari mana aja sih kasus pembunuhan ini mendapatkan senjatanya. Nomor satu ini dapat dilihat kalau misalnya legally purchase. Kayak tadi sempat dibahas, kalau misalnya jumlah senjata di Amerika itu beredarnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Jadi di sana tuh kita dengan legal bisa membeli suatu senjata. Yang kedua dari orang tua, papa doang.
yang ketiga dari parents, papa mama, yang keduanya menyukai senjata, yang ketiga ada ibu, yang keempat ada friends home dan di rumah jadi tanpa sepengetahuan orang tua. Ada friends home juga itu dari rumah temennya yang mungkin dicuri kakek dan selanjutnya. Next. Nah di sini juga ada film video kampanye yang mungkin bisa di-play singkat aja. Jadi sambil dijelasin di Amerika tuh karena saking banyaknya terjadi pembunuhan, mereka sampai ngebuat suatu video yang menjelasin kayak ini tuh bukan hal yang boleh dibiasakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan pembunuhan. Tuh kayak di sini mereka sempat nyindir gitu ya, kayak mereka punya sepatu yang bagus buat dipakai lari dari pembunuhan, mereka dapat jaket yang bisa dipakai buat nutup pintu, mereka punya skateboard yang dipakai buat ngecain jendela dan sebagainya. Bisa di next aja mungkin ya. Berdasarkan yang udah dijelasin tadi, bisa diambil ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu, Amerika perlu menekan peredaran senjata. Nah, berdasarkan data yang ada tadi, di mana jumlah senjata yang ada di Amerika sendiri itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Sehingga perlu mengambil langkah serius untuk menekan peredaran senjata guna menghindari insiden penembakan di sekolah. Pembatasan akses terhadap senjata api, pemeriksaan latar belakang yang ketat, dan pengaturan yang lebih ketat terkait kepemilikan senjata dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman. Lalu yang kedua ada edukasi kesehatan mental dan perundungan di kalangan sekolah. Seperti contoh dari kasus Adam Lanza sendiri, dia termasuk salah satu anak yang mengalami perundungan. Nah, jadi penting untuk meningkatkan pendidikan kesehatan mental di sekolah, guna membantu mengidentifikasi dan merespon dini masalah kesehatan mental di antara siswa. Selain itu, perlu adanya program pencegahan perundungan yang proaktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung di sekolah. Yang ketiga adalah menguranginya pendidikan rohani dari tahun ke tahun. Nah, meskipun pendidikan rohani ini telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sebaiknya tidak sepenuhnya menghilangkannya. Jadi pendidikan rohani ini dapat berperan dalam membentuk karakter, etika, dan nilai-nilai moral yang dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis. Sekian, terima kasih.